Halo, shalom adik-adik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali hari ini kita untuk menyembah Tuhan, kita beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dimanapun kalian berada, di rumah, di dalam perjalanan, bahkan dimanapun kalian berada, di tempat manapun. Kita mau bersatu hati, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu penyembahan kita, mulia Engkau Raja. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab kemulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Katakan dengan sungguh-sungguh, mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengan sungguh sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan untuk hadir, menyertai, memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, hati, mulut kami, perkataan kami, tangan, kaki kami, tubuh kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan mulut, bibir kami, hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sudah berdoa, tiba waktunya kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari apa? Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyikan Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Semangat ya. Yesus panglimaku. Siapa di pihak kita? Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada lagi. Pahlawan kecil, haleluya. Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Semangat ya semuanya. Yesus panglimaku, Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Haleluya. Tidak ada yang dapat melawan Yesus ketika kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersemangat tadi ya, kita memuliakan nama Tuhan. Yuk, tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita, pendengaran kita untuk mendengar firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Dengan sungguh-sungguh tiap perjanjian. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Ku berharap cintanya Allah. Tiap perjanjian Allah ku punya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini Tuhan. Sertai kami Tuhan. Tetap ibadah kami sampai akhir nanti Tuhan. Tiba waktunya kami siap Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kami semuanya. Bahkan siapapun yang sedang menyaksikan video ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kami mau Tuhan Kau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar. Urapi kakak guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut guru sekolah minggu kami menjadi kekuatan kami. Menjadi berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak.
Kali ini kakak akan membawakan renungan tentang kelahiran Ishak. Nah, kelahiran Ishak itu kita bisa lihat di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, Ishak itu siapa sih? Ishak itu adalah anak Bapak Abraham. Mungkin adik-adik udah pernah dengar cerita tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham itu siapa sih? Bapak Abraham itu digelari adalah Bapak orang percaya. Bapak orang percaya, iya. Bapak Abraham percaya sekali sama Tuhan. Pada saat Tuhan bilang A, Bapak Abraham kerjakan A. Tanpa tanya-tanya, tanpa bilang, aduh kenapa begitu, kenapa begitu ya. Nah itulah Bapak Abraham. Sangat taat, ya, sangat taat, sangat setia, ya, sangat percaya sama Tuhan. Ya, itu teladan Bapak Abraham. Nah, mari kita buka dulu ya, kita baca dulu adik-adik di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ya. Kita baca sama-sama, buka Alkitabnya, adik-adik boleh tolong dibuka Alkitabnya. Ya kita baca ya, kakak bacain dari sini ya. Adik-adik juga baca ya, adik-adik baca dan nyimak ya. Kejadian 21 ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, ayat 6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7, lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, adik-adik, cerita ini di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 tentang kelahiran Ishak. Nah, ada poin penting ya, atau intisari penting yang kita patut lihat ya di dalam cerita ini. Satu, adik-adik boleh catat ya. Satu itu, kalau satu itu Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Di ayat 5 dinyatakan, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, adik-adik mungkin adik-adik baca di belakang-belakangnya, Abraham berumur 100 tahun, Ibu Sarah berumur 90 tahun. Itu umur itu bukan muda lagi ya, sudah sangat tua. Adik-adik mungkin pernah lihat ya orang yang sudah berumur 100 tahun, pernah lihat di TV ya. Di TV mungkin pernah lihat atau pernah ketemu dengan orang yang berumur 100 tahun, atau omanya adik-adik udah umur 100 tahun. Nah, itu kan sudah sangat tua ya. Dari secara fisik dan pikir atau logika ya mungkin sudah tidak bisa punya anak. Namun Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa pada saat umur Abraham 100 dan umur Ibu Sarah 90, Ibu Sarah melahirkan Ishak. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik boleh lihat, kakak punya ayat referensi kalau Tuhan Maha Kuasa itu di Yeremia 32 ayat 27 ya. Di firman Tuhan dikatakan ya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Nah, adik-adik ingat itu ya. Yeremia 32 itu Allah Maha Kuasa ya. Lukas 1, apa saja Tuhan bisa ya. Jadi tidak ada kata kamus mustahil, nggak mungkin, atau bahasa Inggrisnya impossible bagi Tuhan. Semua mungkin, semua bisa, dan semua jadi ya. Di Lukas 1 ayat 37 ya. Ini sering nih dijadiin ayat hafalan ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kita kembali ke cerita, mungkin adik nanti bisa baca ke belakangnya. Ini kan Kejadian 21. Di kejadian 18 ya pada saat ada malaikat Tuhan datang ya kepada Abraham dan bilang bahwa tahun depan Sarah akan mengandung dan punya anak ya di situ ya mungkin kalau orang dengar wah masa sudah pada tua gitu ya. Nah, di situ kasih lihat di ayat Kejadian 18 ayat 14 ya. Nah, Tuhan Maha Kuasa itu, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan
ya, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Di situ juga sudah dibilangnya, adakah mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Jadi Allah itu maha kuasa. Umur berapa? Umur 190. Kalau Tuhan mau melakukannya, Tuhan bisa. Ya, jadi adik-adik patut kita ngerti kalau kita punya Allah maha kuasa. Terus pengharapan sama Tuhan juga, ya, apapun yang adik-adik doakan tidak akan pernah mengecewakan atau mempermalukan. Adik-adik, ini saya bisa dikasih lihat di sini di Kejadian 21 masih di ayat 6 dan 7. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lalu katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah memberikan seorang anak laki baginya pada masa tuanya. Nah, adik-adik di sini kasih lihat tawa Sarah, tawa kita atau tawa orang-orang sekeliling Sarah itu adalah tawa sukacita yang menyatakan di sini bisa diambil kesimpulan kalau Tuhan tidak pernah mempermalukan. Apapun itu keadaannya, apapun itu masalahnya, apapun itu sebabnya, Tuhan mampu melakukan keajaiban dan mujizat. Jadi itu Allah Maha Kuasa. Jadi pertama poinnya itu Allah Maha Kuasa, ya adik-adik. Jadi adik-adik harus tahu Tuhan kita tuh Maha Kuasa. Ya, apa saja bisa dibuat, ya Tuhan. Dan itu kita sendiri ciptaan Tuhan. Langit dan bumi ciptaan Tuhan. Allah Maha Kuasa. Nah, kakak mau ada poin yang kedua. Poin yang keduanya adalah Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya. Ya, manusia adik-adik kalau misalnya janji, ya mungkin adik-adik tidak pernah ingkar janji ya, tapi manusia itu bukan tidak mungkin dia ingkar janji. Mungkin karena keadaan, karena kepepet, atau karena tekanan dia bisa ingkar janji. Dia bisa lupa janjinya. Atau dia mungkin lupa benar janjinya, atau dia mungkin pura-pura lupa janjinya karena keadaan yang menghimpit dia. Jadi manusia itu bisa lupa. Kalau kita berharap sama manusia itu pasti mengecewakan. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa janji. Karena Tuhan selalu menepati janji. Ya, kita bisa lihat di Bilangan 23 ayat 19 dinyatakan bahwa di situ adalah Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, ya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, dia boleh catat tuh, Bilangan 23 ayat 19. Nah, di ayat 1, di Kejadian 21 ayat 1 dan 2, kita lihat ya. Di situ dinyatakan juga Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, ya, janjikannya, ya, dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan nggak pernah ikan janji, ya. Dan kedua, maka mengandunglah ayat 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah lalu memberikan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang ditetapkannya sesuai dengan firman Allah kepadanya, sesuai janjinya. Ya, jadi di Bilangan 23 ayat 19, di Kejadian 21 ayat 1 dan 2, ya, di situ adik-adik bisa lihat kalau Allah itu tidak pernah berdusta. Manusia bisa berdusta, ya, bisa bohong atau pura-pura lupa atau memang benar-benar lupa, ya. Di Bilangan 23 ayat 19 itu, ya, Allah bukanlah manusia, ya. Di Kejadian 18 ayat 10 juga itu janji Tuhan soalnya, ya. Kalau akan ada nanti ibu Sarah akan mengandung dan melahirkan anak, ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Di situ dilihat bagaimana Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya, itu nggak mungkin Tuhan lupa. Tuhan pernah ingkar janji, ya. Di Kejadian 18 ayat 10, benar kan? Tahun depannya dia punya anak. Ya, makanya ibu Sarah punya anak kan, ya, ibu Sarah punya anak. Dan juga kita lihat di sini ayat-ayat pendukungnya di Bilangan 23 ayat 19. Ya, di Kejadian 18 ayat 10 itu janji Tuhan, di Bilangan 23 ayat 19, dan janji Tuhan digenapi di Kejadian 21 ayat 1, dilihat sesuai dengan firman-Nya, sudah melahirkan anak. Nah, di sini kita lihat dua poin penting bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, kita lihat itu dari Allah, ya. Nah, yang ketiga poin pentingnya ya dari Kejadian 21 itu Abraham, kita lihat di sini di ayat 3 dan 4, ya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak.
dan yang dilahirkan Sarah baginya. Dan kemudian 4, Abraham menyunat Ishak anaknya ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, di sini kita lihat ayat 3 dan 4 itu Abraham melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan pada Abraham. Namai anaknya adalah Ishak. Habis itu sudah 8 hari harus disunat. Ya, Adik mungkin boleh lihat back ke belakang di kejadian pada saat itu di Kejadian 17 ayat 19. Mungkin Adik bisa baca sendiri ya. Kalau perintah Tuhan harus menamai anak itu Ishak. Jadi Kejadian 17 sampai 19. Terus di Kejadian ayat 17 ayat 10 sampai 12, Kejadian 17 deh ayat 12 itu 8 hari harus disunat. Persis seperti Tuhan mau, persis seperti itu juga dibikin Abraham. Yaitulah Abraham itu bapak orang percaya, tetap taat, setia, denger-dengeran ya. Ya mungkin kalau kita ya termasuk kakak ya, aduh Tuhan kenapa sih begitu ya, kenapa nggak dia aja, kenapa saya gitu loh, pasti pakai nanya-nanya gitu. Mungkin banyak itu reason, alasan, tapi contoh bapak Abraham selalu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, nggak pernah ada alasan, nggak pernah ada apalagi omongan lagi tetap melakukan perintah Tuhan. Itu di ayat 3 dan 4 itu sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kita lihat poin 3 adalah Abraham taat melakukan perintah Tuhan ya. Abraham taat, setia, dan percaya kepada Tuhan. Nah begitu juga kita ya, kalau mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, Tuhan pasti menggenapi. Nah kita harus tetap taat dan setia ya, karena Tuhan itu setia. Kita taat dan setia, Tuhan setia memegang janjinya. Kalau kita sebagai anak Tuhan juga harus setia juga dan taat juga, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, kepada firman-Nya ya. Nah kesimpulan nih, kakak mau ambil kesimpulannya. Oh ya, adik-adik ada ayat hafalan, tolong dicatat ya. 1 Yohanes 3 ayat 22 ya. Nah, kita baca di sini, dan apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi adik 1 Yohanes 3 ayat 22, adik boleh catat ya di situ, itu ayat hafalannya ya. Nah, sekarang kesimpulan nih. Semua intisari tadi poin-poinnya 3, Allah mau kuasa, Allah tidak pernah mengingkari janji, selalu menepati janji, dan di sisi lain Abraham orang yang percaya, taat dan setia, melakukan perintah Tuhan ya. Tidak pernah tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, kesimpulannya di sini, maksudnya intisari dari semuanya, kakak bisa sarikan itu. 1, Allah Maha Kuasa. Tadi ayat pendukungnya tadi di Yeremia 32 ayat 27, terus di Kejadian 18 ayat 14, di Lukas 1 ayat 37 ya. Dan yang kedua adalah Allah selalu menepati janjinya ya. Itu kita lihat di Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia ya. Dan Kejadian 21 ayat 1 dan 2 ya. Nah, ketiga itu adalah Abraham taat. Bapak Abraham taat ya. Bapak Abraham taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Itu kita bisa lihat di Kejadian 21 ayat 3 dan 4, dan bisa lihat di belakang referensinya adalah Kejadian 17 ayat 19 dan Kejadian 17 ayat 10 sampai 12. Kejadian 17 ayat 12. Ya, taat sesuai dengan perintah Tuhan dia lakukan. Nah, di situ kita lihat Allah Maha Kuasa, Allah menepati janji, dan juga kita sebagai yang ketiga adalah contoh Bapak Abraham. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan, setia dan beriman, percaya sama Tuhan. Karena Roma 5 ayat 5 mengatakan iman tidak akan mempermalukan. Percaya, pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Nah, kita lihat di situ. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik harus taat, berbakti, berdoa ya, dan baca firman ya. Termasuk kakak juga ya. Itu kan pedang bermata dua nih kalau firman Tuhan, termasuk ke kakaknya juga ya. Harus taat, beriman dan percaya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu adalah setia ya, dan taat sama janjinya, dan pasti menepati janjinya. Mungkin ada satu waktu kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Ya itu aja kakak bawakan renungan ya. Adik-adik kita tetap taat dan setia apapun itu. Mungkin doa kita belum dijawab sekarang, tetap taat dan setia melakukan perintah Tuhan ya, seperti Bapak Abraham. Karena Tuhan itu setia, Tuhan pasti menjawab janjinya, melakukan janjinya tepat pada waktunya ya. Dan tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan semua kita anak-anak Tuhan. Percaya itu. Dan semua rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan pernah rancangan kecelakaan
ya, dan tidak akan mempermalukan, ya. Pengharapan sama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Nah, Adik-adik, sekian renungan kakak ya, boleh dicatat ya tadi atasannya tuh 1 Yohanes 3 ayat 22. Oke, kita sekarang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik dan ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus baik, ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat yang indah ini Tuhan, kami belajar dari teladan Bapak Abraham, kalau kami harus setia dan taat dan dengar-dengaran karena Allah setia. Allah itu selalu menepati janji. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan Allah itu maha kuasa. Tidak ada kata tidak mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman ini. Berikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan tertanam termeterai dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah berlipat ganda dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa misalkan semua kehidupan kami, kesehatan kami, maupun juga sekolah kami, keluarga kami, pelajaran kami, pelayanan kami, semuanya aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami dalam mendengar firman, mungkin kami ada yang tidak serius, dan juga kami membawakan firman, mungkin ada salah-salah dalam perkataan pikiran kami, dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan salah kami yang perlu sengaja emosi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan benar-benar berterima kasih Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan, biarlah seluruh ibadah sekolah minggu kami Tuhan berkati. Kau juga memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, siapapun mereka yang menyaksikan video ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kau berkati mereka, Kau urapi mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik sekolah minggu kami semua, sekolah mereka Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat, kepintaran, hormat, takut akan orang tua dalam kehidupan mereka. Berkati Papa Mama, semua guru-guru sekolah minggu, semua pelayan-pelayan sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu kami. Kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.